sendiri, bercampur dengan bahasa apapun bisa. Yang tidak bisa dipelajari di jalan adalah nahwu, adalah saraf. Enak kalau belajar ini di pondok, pelajarannya nggak banyak. Anak saya SMP hebat, di SMP cuman 5 pelajaran guys. Fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris, pendidikan bahasa Indonesia, ikut ujian. Kamu pikir di pesantren orang cuma ngaji alif bata, nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis, tafsir, ulumul Quran, arud qawafi. Ngingatnya aja pingsan. Pilihlah anakmu yang tercerdas, masukkan ke pondok pesantren, mamba sumber ulum. Dari sini akan lahir bukan sekedar mambaul ulum, ini adalah mambaul ulama, mambaul zu'ama, mambaul atibba, mambaul ulum, mamba segala mamba, dasar sumber mata airnya dari sini insyaallah. Allahu akbar. Tadi subuh saya tausiah, habis itu duha tausiah, ini petang tausiah. Saya merasa baterai sudah mau habis, tapi ternyata berada di tengah para mujahid fisabilillah, bertambah semangat Abdul Somad. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Ini yang di hadapan saya ini adalah para mujahid fisabilillah. Allahu akbar. Liburan jangan pulang, talaki dengan para kiai. Kalau ditanya sama ayah, ditanya sama ibu, kamu nggak pulang, jihad. Ngapain pulang? Godaannya banyak. Nanti ketemu sama pacaran, hilang hafalannya. Di sini sudah dibagus. Ini pesantren apa nggak ada perempuan? Ada. Mana perempuan? Di sini tidak ada ikhtilat, tidak boleh campur aduk laki-laki dan perempuan. Jangankan santri, Ustadz Somad aja nggak bisa ngelihat perempuan. Mereka ada di sana Ustadz, mereka melihat Ustadz melalui layar. Maka supaya adil, saya pun menyapa mereka melalui layar. Hai. Mereka adalah perempuan-perempuan solihah. Matanya, jilbabnya, rambutnya, wajahnya terjaga dari pandangan laki-laki. Laki-laki yang jahat, laki-laki pecandu narkoba, laki-laki pemabuk, laki-laki pemakai khamar. Jangankan lelaki yang jahat, lelaki yang soleh pun tidak boleh melihat mereka. Begitulah mereka dijaga di pesantren Mambaul Ulum. Apa yang mereka tunggu? Apa yang mereka cari di sana? Mereka sedang menunggu kamu, Besti. Kalian adalah imam-imam yang mereka nantikan. At-tayyibuna lit-tayyibat. Orang-orang baik ini akan bertemu dengan mereka yang baik di sana insyaallah. Jaga harkat martabat diri kalian, istri kalian, calon ibu anak-anak kalian adalah cerminan diri kalian. Kalau kalian baik, menjaga pandangan, menjaga muru'ah, menjaga harkat martabat, menjaga zikir, menjaga sholat berjamaah, insya Allah. Tapi saya nggak tahan Ustaz. Setiap malam saya terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Gimana cara menghilangkannya? Hilangkan aja dengan nazam kalamun lafzun mufidun kastaqim ismun wa fi'lun summa harfunil kalim. Hilangkan aja dengan nazam. Enggak hilang juga Ustaz, dihilangkan dengan tasrif kotala kotalu kotalat kotalata kotalna kotalta kotal itu mau sampai tertidur. Ngigaunya pun malam yaktulu yaktulani yaktuluna.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya hari ini rasa-rasanya tadi disebutkan sebelum tausiah, Ustadz Abdul Somad lahir di Sumatera Utara 1977. Baru saya sadar udah tua. Kalau nggak disebutkan tadi, saya merasa santri kelas 5 sekarang ini. Allahu Akbar. Ustadz Somad ini orangnya nggak sopan, galilul adab, nggak ada santun tata krama, membelakangi para kiai, para alim, para ulama. Saya sebelum maju sudah minta izin, 10 jari saya angkat, 11 dengan kepala. Saya sudah mohon kepada mereka kiai semuanya, dan semua kiai setuju ngangguk, maka saya berani. Makanya kalau nonton dari awal, jangan tonton video pendek 1 menit TikTok. Lihat dari awal sampai akhir supaya jangan menimbulkan fitnah, jangan ada dusta di antara kita. Betul? Jadi kalau ada orang tua dimanapun berada, ditanya oleh tetangga, jiran, kawan, sahabat, anakmu di mana? Anak saya di Mambaul Ulum Bata-Bata. Bangga punya anak di pondok pesantren, mata pelajarannya banyak, nahunya, sorobnya, baca kitabnya, hafalan Qur'annya, dan mereka bersanad dari kiai, dari gurunya sampai kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Saya pergi ke satu pesantren, saya tanya, mohon maaf ya kiai, bukan lancang, bukan kurang ajar, bukan nggak ada adab, ini sekedar nanya karena nggak tahu. Ini kiainya sanadnya kemana? Ini sanadnya kepada Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Oh, dari sana. Pindah ke pondok satu lagi. Ini sanadnya dari mana kiai? Ini sanadnya daripada Syekh Musnidud Dunia, Musnidul Asr, ahli sanad dunia, Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Oh, dari sana. Bersanad. Lalu kemudian Mambaul Ulum ini dari mana? Dari Sayyid Amin Kutubi, salah satu wali Allah di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Beruntung adik-adik sekalian, kalau sudah mendapatkan sanad keilmuan, peganglah. Al-isnad minad din, sanad ini bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum, lihat dari mana kamu mengambil sanad keilmuan kamu. Apa kata Abdullah ibn al-Mubarak? Laulal isnad, kalau bukan karena sanad, laqala man syaa ma syaa, maka orang akan bicara semaunya saja. Apa kitab yang dipakai? Matan al-Ajurrumiyah. Siapa yang mensyarahnya? Disyarah oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Oh, Ustadz Somad diam-diam ternyata ngecek buku yang ada di sini. Saya bukan ngecek, terlihat. Di mana Ustadz lihat? Tadi sebelum di sini kami ada acara. Acara apa namanya? Podcast bersama pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata. Ada podcastnya. Di mana kami bisa lihat? Saksikan hanya di channel Mambaul Ulum Bata-Bata. Subscribe, like, share, and comment. Saya lihat di atas bantal ada kitab Matan al-Ajurrumiyah, disyarah, dijelaskan oleh Sayyid Syekh Muhammad Zaini Ahmad Zaini Dahlan. Siapa Ahmad Zaini Dahlan? Mufti mazhab Syafi'i di Makkah Al-Mukarramah. Kalau kita tahu ada namanya Nahdlatul Ulama, didirikan oleh Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Beliau belajar Sahih Al-Bukhari yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Dari mana beliau dapatkan kitab ini? Dari gurunya, dari Syekh Mahfud At-Tarmusi, Tremas, Pacitan. Syekh Mahfud At-Tarmusi dari mana? Dari gurunya Syekh Bakri Syata. Syekh Bakri Syata dari mana? Dari gurunya. Itulah dia Syekh Ahmad Zaini Dahlan
yang sekaligus penulis kitab Fitnatul Wahhabiyah, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, menulis teks khutbah Jumat, dikirim ke seluruh kesultanan di Nusantara, bahwa melawan Belanda adalah jihad fi sabilillah. Allahu Akbar. Al-Ajrumiyah nahunya dari tanah suci Makkah Al-Mukarramah, seruan jihadnya dari Makkah Al-Mukarramah, fikihnya dari Makkah Al-Mukarramah, maka titik kebersamaan kita berada. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allah kita satu. Qul huwallahu ahad. Tempat meminta kita satu. Allahus Samad. Ini Abdus Samad. Kiblat kita satu. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nabi kita satu. Muhammadur Rasulullah. Sahabat Nabi yang kita muliakan. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Tegas, bukan keras. Jadi kalau ada yang mengatakan itu Ustadz Somad itu adalah Ustadz yang keras, Ustadz Somad itu hatinya selembut salju, tapi kami dengar suaranya keras sekali, mikrofonnya bagus. Coba kalau saya bisa tausiah dengan suara lemah lembut. Mari kita masukkan anak kita ke pesantren, nanti dia selamat dari narkoba, dia selamat dari zina, dia menjadi anak yang berbakti pada orang tua. Bisa saya. Tapi untuk apa kita lembut kalau mikrofonnya mantap luar biasa? Abdul Somad tausiah menggelegar itu karena ada saudara-saudara kita yang berada di tengah. Ini bukan pondok untuk nunggu durian runtuh. Ini yang mengatur suara ini. Suara saya jelas? Adik-adik yang ada di atas, suara saya jelas? Masya Allah, tabarakallah. Di mana-mana kalau saya tausiah itu drone, tapi di Mambaul Ulum bukan cuma drone, layang-layang pun naik semua ke atas. Allahu Akbar. Al-muhafazatu 'alal qadimis salih. Yang lalu yang baik-baik kita ambil. Wal akhdhu bil jadidil aslah. Yang baru-baru tetap kita ambil. Mikrofon kita ambil, drone kita ambil, podcast kita ambil. Tapi pelajaran yang lama, kitab-kitab turas, kitab klasik, kitab kuning, tetap kita jaga kelanggengannya sampai hari kiamat insyaallah. Walaupun adik-adik nanti mungkin tidak jadi kiai, bukan jadi pimpinan pondok pesantren, tetap kalian akan membacakan kitab ini kepada anak, kepada istri. Kenapa? Karena dunia ini akan tetap banyak fitnah. Man ya'ish ba'di, siapa yang hidup di akhir zaman setelah aku mati, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan banyak melihat ikhtilaf yang begitu banyak. Yang selamat adalah orang yang berpegang kepada sunnah. Alaikum bisunnati, ikutilah sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Khulafa' rasyidin, Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq, Sayyidina Umar bin Attab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, min ba'di, setelah aku mati. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit pakai gigi geraham, jangan pegang dengan tanganmu, nanti akan terlepas. Gigit sampai tanggal dunia, sampai hancur binasa, kau akan tetap berpegang dengan ahlus sunnah wal